Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 354, hanya seorang santo bela diri. Di dalam wilayah suci, Luo Xiu menggunakan formasi teleportasi untuk meninggalkan tempat itu, kemudian muncul di atas teras batu di depan Istana Langit. Saat Luo Xiu muncul, Patriark Api Wuqiu yang berada di dalam Istana Langit langsung merasakannya. Senior, Luo Xiu datang ke Istana Langit dan memberi hormat kepada Patriark Api Wuqiu. Haha, Luo Xiu. Sekarang namamu terkenal di seluruh alam samudera bintang. Bahkan aku tidak menyangka kamu bisa meraih posisi pertama dalam ujian di wilayah suci. Patriark Api Wuqiu tertawa terbahak-bahak. Luo Xiu menjadi sorotan dalam ujian wilayah suci, tentu saja membuat Patriark Api Wuqiu senang, karena Luo Xiu adalah orang yang direkomendasikannya. Semakin baik performa Luo Xiu, semakin tinggi hadiah yang didapatkannya. Wilayah suci membutuhkan bakat, dan jika seseorang merekomendasikan bakat luar biasa ke wilayah suci, tentu saja akan mendapat imbalan dari wilayah suci. Sementara kota suci adalah perwakilan wilayah suci di alam samudera bintang, dan 4 asosiasi besar berada di bawah kota suci. Sebelum Luo Xiu keluar dari wilayah suci, para jenius lainnya sudah lebih dulu keluar, sehingga peringkat ujian wilayah suci otomatis diketahui oleh dunia luar. Luo Xiu yang tiba-tiba muncul dan meraih posisi pertama benar-benar mengejutkan semua orang yang mengetahuinya. Karena ujian di wilayah suci bukanlah pertarungan biasa, banyak jenius yang tidak akan menyembunyikan kekuatannya, melainkan berusaha keras untuk menunjukkan yang terbaik agar diperhatikan oleh wilayah suci. Dalam kondisi seperti itu, Luo Xiu masih bisa meraih posisi pertama yang menunjukkan kemampuannya. Namun, Patriark Api Wuqiu dan Luo Xiu sama-sama tahu bahwa menjadi terkenal tidak selalu merupakan hal yang baik. Seperti pepatah, pohon yang menonjol di hutan akan terkena angin lebih dulu. Berada di pusat perhatian bisa sangat berbahaya. Luo Xiu, sekarang kekuatanmu sudah mencapai tahap akhir Pangeran Bela Diri. Tampaknya kamu mendapatkan banyak hal di wilayah suci. Aku akan memberimu gelar Inspektur Wilayah Selatan. Dengan identitas ini, orang biasa tidak akan berani menyentuhmu, kata Patriark Api Wuqiu. Terima kasih, Senior. Luo Xiu juga memahami maksud Patriark Api Wuqiu. Dengan identitas sebagai Inspektur Wilayah Selatan, itu berarti dia adalah orangnya Patriark Api Wuqiu. Siapapun yang berani menyentuhnya harus mempertimbangkan apakah mereka bisa menghadapi kemarahan Patriark Api. Selain itu, dengan identitas Inspektur Wilayah Selatan, Luo Xiu akan lebih mudah bergerak di seluruh alam samudera bintang. Pengawasan berarti patroli dan inspeksi, yang dari sudut pandang tertentu berarti menjadi perwakilan kota suci di dunia, mewakili 4 asosiasi besar dan kehormatan kota suci. Meskipun inspektur biasanya memiliki kekuatan Pangeran Bela Diri, jarang ada yang mencapai tingkat Santo Bela Diri. Tetapi juga jarang ada yang berani menyerang inspektur, karena tindakan semacam itu sama saja dengan menantang otoritas kota suci. Namun, di dunia ini, selalu ada orang yang tidak peduli dan tidak takut pada otoritas kota suci. Itulah sebabnya Patriark Api Wuqiu mengatakan bahwa orang biasa tidak akan berani menyentuh Luo Xiu, tetapi mereka yang tidak biasa tidak termasuk dalam kategori ini. Kemudian, Patriark Api Wuqiu memberikan tanda inspektur kepada Luo Xiu. Setelah itu Luo Xiu berpamitan kepada Patriark Api Wuqiu dan ingin kembali ke Sekte Tarsuna. Dalam perjalananmu ini, berhati-hatilah. Dengan sifat Patriark Phoenix, meskipun dia mungkin tidak akan turun tangan sendiri untuk membunuhmu, dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja, Patriark Api Wuqiu mengingatkan sebelum Luo Xiu pergi. Wilayah selatan penuh dengan pegunungan, hijau sepanjang mata memandang. Kerajaan Negar bagian Tanah Langit, terletak di barat daya wilayah selatan, merupakan daerah terpencil dengan sumber daya yang terbatas, dan konsentrasi energi langit dan bumi juga biasa-biasa saja. Saat ini, di dekat pegunungan, muncul 3 atau 4 sosok, salah satunya adalah nenek tua dari klan Phoenix yang pernah 2 kali berurusan dengan Luo Xiu. Nenek tua dari klan Phoenix ini kekuatannya tidak tinggi, hanya mencapai tingkat ketiga Santo Bela Diri, tetapi identitasnya sangat luar biasa. Dia adalah pelayan tua Patriark Phoenix, bernama Feng Li. Di hadapan nenek tua dari klan Phoenix, ada seorang pria paruh baya dengan janggut lebat, bernama Feng Zhang, dengan kekuatan di tingkat pertama Santo Bela Diri. Di sampingnya, ada seorang lelaki tua berjubah merah, dengan kekuatan di tingkat kedua Santo Bela Diri.
Orang keempat adalah pria dengan penampilan lembut, dengan senyum jahat yang tipis di wajahnya. Di antara mereka berempat, hanya pria lembut ini yang memiliki kekuatan tertinggi, yaitu tingkat kelima Santo Bela Diri. Orang ini bernama Feng Yunxie, anak dari salah satu tetua klan Phoenix. Senior Lee, hanya untuk membunuh seorang anak dengan kekuatan pangeran bela diri, perlu 4 Santo Bela Diri seperti kita? Apa ini tidak berlebihan? Feng Yunxie mencibir. Alasan dia terlibat dalam urusan ini adalah karena dia tertarik pada gadis yang dibawa pulang oleh Patriark Phoenix. Dia mendengar bahwa gadis itu adalah jenius yang membangkitkan darah Phoenix kuno. Jika bisa melakukan kultivasi ganda dengannya, dia bisa menyerap aura darah Phoenix, memperbaiki garis keturunannya sendiri, dan manfaatnya tidak perlu dijelaskan lagi. Tuan Muda Yunxie, jangan meremehkannya. Anak itu sangat luar biasa. Selain itu, dia telah berlatih di wilayah suci selama lebih dari setahun, dan kekuatannya pasti meningkat pesat. Sehebat apapun dia tetap saja seorang pangeran bela diri, kecuali dia bisa berlatih hingga mencapai tingkat Santo Bela Diri dalam 1 tahun. Feng Yunxie tetap meremehkan. Menurutnya sekuat apapun seorang pangeran bela diri tidak mungkin bisa menjadi lawannya. Melihat Feng Yunxie seperti ini, Feng Li tahu bahwa apapun yang dia katakan tidak akan berpengaruh. Dia yakin bahwa ketika mereka bertemu Luo Xiu nanti, Tuan Muda Yunxie ini pasti akan mengetahui kekuatan sebenarnya dari Luo Xiu. Tidak heran jika nenek tua Feng Li begitu berhati-hati, karena ketika Luo Xiu masih di tingkat pertama pangeran bela diri, dia sudah bisa melawannya. Setelah masuk ke wilayah suci, kekuatannya pasti meningkat pesat, dan dia mungkin tidak bisa mengalahkannya, jadi dia memanggil bala bantuan. Ini adalah jalan utama menuju Sekte Tarsuna. Kita akan terbagi menjadi 2 kelompok, masing-masing mengawasi sisi timur dan utara. Begitu melihat anak itu, segera beritahu yang lain. Feng Li berkata, jika aku melihatnya, dalam 3 serangan aku bisa menyelesaikannya. Feng Yunxie berkata dengan santai, lalu terbang ke arah timur. Feng Li mengerutkan kening dan berkata kepada lelaki tua berjubah merah, kamu ikut dengan Tuan Muda Yunxie, pastikan untuk melindungi keselamatannya. Baik, lelaki tua berjubah merah itu menjawab, lalu terbang ke arah timur. Sementara nenek tua Feng Li dan Feng Zhang dan seorang lagi menuju ke arah utara, menyembunyikan keberadaan mereka, menunggu Luo Xiu masuk ke perangkap mereka. Sebelumnya, Feng Li telah menerima kabar bahwa Luo Xiu telah meninggalkan kota Langitolo dan sedang menuju ke Sekte Tarsuna. Oleh karena itu, Feng Li membawa orang-orangnya untuk menyergap di sini dengan maksud menghabisi Luo Xiu sekali untuk selamanya. Tempat ini tidak jauh dari Sekte Tarsuna, sehingga ketika sampai di sini, Luo Xiu kemungkinan besar akan lengah. Mengapa kau mengikutiku? Aku sendiri di sini sudah cukup, Feng Yunxie berkata dengan cemberut saat melihat lelaki tua berjubah merah mengikutinya. Tuanku Yunxie, Tetua Li sudah bilang bahwa Luo Xiu itu tidak sederhana, lebih baik berhati-hati. Apakah kau pikir aku tidak bisa mengurus seorang pangeran bela diri? Atau kau pikir ada orang yang bisa mencapai tingkat Santo Bela Diri dalam waktu setahun? Feng Yunxie tertawa dingin. Lelaki tua berjubah merah itu tertawa sambil berkata, bagaimana mungkin pemuda itu bisa dibandingkan dengan tuanku Yunxie? Bahkan jika dia mencapai tingkat Santo Bela Diri, dia tetap bukan tandingan tuanku. Haha, aku suka mendengar kata-katamu. Bakat apapun tidak ada artinya tanpa kekuatan. Feng Yunxie tertawa terbahak-bahak. Lelaki tua berjubah merah itu tertawa, tetapi tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa. Setelah berlatih selama ribuan tahun dan mengalami banyak pertarungan, ia sangat peka terhadap bahaya. Tuanku, hati-hati, lelaki tua berjubah merah itu berteriak keras, tubuhnya mundur dengan cepat. Feng Yunxie juga merasakan niat membunuh dari belakangnya. Dia sangat terkejut dan segera berubah menjadi nyala api, melarikan diri dengan cepat. Saat mereka menghindar, sosok pemuda berjubah hitam perlahan muncul. Feng Yunxie dan lelaki tua berjubah merah melihat ke arah pemuda itu. Pemuda berjubah hitam tersebut berdiri dengan tangan terlipat di belakang, wajahnya dingin, tubuhnya seolah menyatu dengan alam, memberikan kesan yang sangat dalam. Kau adalah, Feng Yunxie mengecilkan mata, kau adalah Luo Xiu, aku baru saja membicarakanmu, tidak kusangka kau sendiri yang datang. Feng Yunxie tertawa liar, aura api di sekelilingnya, menunjukkan kekuatan Santo Bela Diri tingkat 5. Luo Xiu mengenali aura lawannya karena sebelumnya dia merasakan aura yang sama dari anggota lain dari klan Phoenix. Orang dari klan Phoenix, hanya Santo Bela Diri tingkat 5, berani sombong di depanku? Luo Xiu tersenyum sinis. Dengan kekuatannya sekarang, dia tentu tidak menganggap Santo Bela Diri biasa sebagai ancaman. Hanya, Feng Yunxie tersenyum menyeringai. Aku pikir aku sudah cukup sombong, ternyata kau lebih sombong lagi. Berani mengatakan aku hanya Santo Bela Diri tingkat 5. Feng Yunxie mengeluarkan pedang tingkat menengah dan menyerang Luo Xiu dengan cepat.
Luo Xiu tetap tenang, melangkah maju dengan santai, dua jarinya menyatu seperti pedang, dan satu jari mengarah ke depan. Dalam sekejap, jari Luo Xiu bertemu dengan pedang Feng Yunxie, dan terdengar suara pecah yang keras. Pedang Feng Yunxie terbelah menjadi dua. Apa? Melihat pedangnya terbelah oleh satu jari, Feng Yunxie sangat terkejut. Baru sekarang dia mengerti mengapa Feng Li sangat waspada terhadap orang ini. Setelah pedangnya pecah, Feng Yunxie mundur dengan cepat, tetapi jari Luo Xiu memancarkan cahaya hitam yang menyerangnya lebih cepat. Feng Yunxie berteriak kesakitan. Dadanya tertembus oleh cahaya hitam, rasa sakit yang luar biasa membuat wajahnya berubah mengerikan. Bahkan tidak bisa menahan satu jariku, mengatakan kau hanya santo bela diri adalah penghormatan. Luo Xiu mengangkat alisnya dan mengirimkan cahaya hitam lainnya. Feng Yunxie ketakutan dan berteriak kepada lelaki tua berjubah merah, selamatkan aku. Dalam sekejap, Feng Yunxie terluka parah, membuat lelaki tua berjubah merah itu sadar akan bahaya Luo Xiu. Dia segera mengeluarkan sebuah jimat giok dan hendak menghancurkannya. Begitu jimat giok ini dihancurkan, Feng Li dan Feng Zhang akan tahu bahwa ada masalah dan segera datang. Sementara itu, lelaki tua berjubah merah itu bergegas ke arah Luo Xiu. Jangan sakiti Tuan Muda Yunxie. Luo Xiu bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua itu. Cahaya hitam terus melaju, menembus Feng Yunxie lagi. Feng Yunxie berteriak kesakitan lagi. Kau tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah tetua klan Phoenix. Jika kau membunuhku, kau juga akan mati. Tetua klan Phoenix, apa bedanya? Luo Xiu tertawa dingin. Jari-jarinya mengeluarkan api emas yang melesat ke arah lelaki tua berjubah merah itu. Lelaki tua berjubah merah itu tidak bisa menahan api emas itu dan tubuhnya terbakar habis. Api emas ini adalah hasil dari perubahan kedua api spiritual Luo Xiu. Perubahan kedua dari 9 perubahan api roh, yang bisa membakar bahkan patriark bela diri yang kuat, apalagi santo bela diri biasa. Dalam waktu kurang dari 2 napas, tubuh lelaki tua berjubah merah itu hilang, dan Feng Yunxie melihat ini dengan terkejut. Api apa itu yang begitu mengerikan? Sejak Luo Xiu muncul dan melukai parah Feng Yunxie, membunuh lelaki tua berjubah merah, seluruh prosesnya kurang dari 10 napas. Feng Yunxie benar-benar ketakutan sekarang, dalam hatinya dia memaki Feng Li habis-habisan. Ini jelas bukan pangeran bela diri, melainkan pembunuh santo bela diri. Luo Xiu, selama kau tidak membunuhku, aku akan memenuhi permintaanmu apapun. Feng Yunxie berusaha menenangkan dirinya, dia tahu bahwa menyelamatkan nyawanya adalah yang paling penting saat ini. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab